Pembalasan istri dikhianati. Bab 43. Bu Wati diminta untuk menghubungi Anggi, dan memintanya pulang dengan alasan kasusnya sudah selesai. Dengan percaya Anggi mengatakan akan pulang secepatnya karena dia pun tidak betah lama-lama di negeri orang. Cukup lama mereka mengorek informasi dari Bu Wati hingga perempuan setengah baya itu mau mengakui kesalahan anaknya. Kini mereka tinggal menunggu kedatangan Anggi dan menangkap perempuan itu untuk dijebloskan ke penjara. "Sayang mau kemana?" tanya Meli heran melihat Bagas yang sudah bersiap, apalagi ini sudah malam, tidak biasanya suaminya pergi malam-malam begini meninggalkan mereka di rumah. Bagas sosok suami dan papa yang selalu mementingkan keluarga. Mungkin ini sangat emergensi membuat Bagas harus pergi, pikir Meli. "Aku harus ke kantor polisi sekarang sayang. Alvan dan Fajar sudah mengetahui siapa si penabrak Mbak Fatma," jawab Bagas. Meli menutup mulut dengan tangannya, dia ikut prihatin dengan kejadian yang menimpa keluarga suaminya ini. "Aku doakan semoga cepat selesai sayang kasusnya. Mama pun bisa tenang di sana," ujar Meli. "Amin." Bagas mencium kening Meli dan pamit untuk pergi. "Kalau kamu mengantuk tidur saja duluan, jangan menungguku pulang," pesan Bagas dan diangguki Meli patuh. Perempuan cantik ini memang sangat penurut pada suaminya. Meli berharap semuanya segera berakhir, tak ada lagi cobaan terhadap keluarganya maupun keluarga Bagas. Dia juga ingin melihat April sahabatnya bahagia, sudah terlalu banyak derita yang didapat perempuan itu. "Dia pelakunya?" tanya Bagas yang ikut geram melihat Bu Wati meringkuk di sudut sel tahanan. "Bukan Om, anaknya Anggi," jawab Alvan. "Kalian mengenalnya?" "Anaknya pernah dijodohkan Mama denganku Om, tapi aku menolaknya saat itu, karena aku sudah menikah dengan April. Lagi pula meskipun tak menikah aku tak tertarik pada anaknya," jawab Alvan cepat. "Balas dendam karena ditolak cinta, cek. Miris sekali, zaman sekarang seperti tidak ada lelaki lain. Apa hebatnya kamu?" ejek Bagas melihat Bu Wati yang terkurung di jeruji besi karena harus bertanggung jawab atas perbuatan anaknya. "Lalu sekarang pelaku utama di mana?" tanya Bagas lagi. "Kabur ke luar negeri Om, tapi polisi sudah berhasil memancingnya untuk kembali ke Indonesia. Bagaimanapun caranya aku mau Anggi tertangkap Om. Dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya pada Mama," ucap Alvan. "Memang begitu seharusnya," jawab Bagas. Bagas tahu saat ini kakak lelakinya tengah sedih kehilangan seorang istri, apalagi Pak Heru bisa dibilang lelaki setia meskipun dalam keadaan rumah tangga yang tidak harmonis, dia selalu berusaha menutupinya dari siapapun. Dia tipe lelaki yang sangat bijaksana. Mereka semua pulang dari kantor polisi dan menyerahkan kasus ini pada kepolisian untuk segera menangkap Anggi. "Mas, aku belum sempat berbakti pada Mama Mas, baru juga hilang kesedihanku karena kehilangan ibu dan bahagia mendapatkan mertua, tapi Tuhan malah berkata lain," ujar April pelan. "Sayang, kamu tidak boleh larut dalam kesedihan, kita doakan saja Mama, kita tak bisa menentang takdir sayang, kamu harus menjaga kesehatanmu, ada sosok lain yang hidup di rahimmu dan butuh sosok bunda yang kuat," jelas Alvan sambil mengusap lembut perut April. "Ya, aku akan berusaha kuat Mas, meskipun aku tak tahu aku mampu atau tidak." "Aku yakin kamu mampu sayang, kamu sosok perempuan kuat, kamu perempuan hebat, aku beruntung sudah memilikimu, Vino dan Satria, kalian pelengkap kehidupanku, kalau tidak ada kalian entah apa yang terjadi padaku saat ini."
mungkin aku tidak akan kuat menghadapi kehilangan sosok ibu, aku Alvan sambil memeluk tubuh April. April juga merasa bersyukur telah ditemukan pada sosok Alvan, meskipun dari cerita sang mertua Alvan sudah beberapa kali menikah tak membuat April takut, dia justru semakin yakin untuk melanjutkan kehidupannya bersama lelaki matang yang sudah banyak pengalaman ini. Kesalahan di masa lalu bisa dijadikan pelajaran hidup yang sangat berharga untuk mereka. Beberapa hari sudah berlalu, polisi pun sudah berhasil menangkap Anggi yang baru turun dari pesawat. Penangkapannya dilakukan di bandara. Polisi tak ingin buang-buang waktu lagi saat sampai dia langsung menarik Anggi untuk diperiksa lebih lanjut. Anggi yang merasa dibohongi mamanya ingin marah, tapi saat melihat kondisi mamanya yang meringkuk di sel tahanan membuat Anggi tidak tega. Sepertinya mamanya tengah depresi saat ini karena sudah beberapa hari berada di sel tahanan. Bahkan suaminya pun Papa Anggi enggan menjenguk karena malu dengan perbuatan anak mereka. "Ma, maafkan aku," ujar Anggi yang melihat mamanya hanya diam dengan tatapan kosong. "Ma, ini aku Anggi ma, anak mama," ujar Anggi menggoyang tubuh mamanya yang tak ada merespon kedatangannya. Bu Wati hanya diam. Bu Wati syok dengan perubahan hidupnya yang nyaman dan berakhir di penjara akibat perbuatan anaknya sendiri. "Tolong maafkan aku ma, maafkan aku Van," mohon Anggi pada Alvan dan Fajar yang juga datang ke kantor polisi setelah mengetahui penangkapan Anggi sudah berhasil. "Maaf. Aku akan memaafkanmu jika kau bisa mengembalikan mamaku ke dunia," jawab Fajar geram. "Tante Fatma meninggal?" tanya Anggi yang memang tak mengetahuinya. Setelah insiden penabrak Anggi langsung kabur ke luar negeri, mamanya pun tak memberikan kabar apapun padanya. "Bahkan mamaku meninggal pun kau tidak tahu, kau harus bertanggung jawab atas perbuatan kejimu itu. Kau tak pantas disebut manusia, kau perempuan iblis," geram Fajar ingin menamparkan Anggi tapi ditahan oleh Alvan. "Jar, tahan emosimu. Kita serahkan pada yang berwajib," tahan Alvan. "Alvan tolong aku berjanji akan jadi orang baik. Lepaskan aku Alvan, aku tak ingin dipenjara," isak Anggi terus memohon. "Aku memaafkan Munggi tapi proses hukum harus berlangsung, kau tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu karena sudah melenyapkan nyawa mamaku," jawab Alvan membuat Anggi syok. Dia tak ingin hidup di penjara, dia masih muda, masih banyak hal yang belum dia kerjakan. "Ma, bantu aku ma," ujarnya pada Bu Wati yang hanya diam saja. "Ayo mas, kita pulang, biarkan perempuan iblis ini membusuk di penjara," kesal Fajar. Fajar dan Alvan segera pergi meninggalkan Anggi yang meraung di dalam sel penjara. Dia bingung harus berbuat apa. "Bagaimana Van, sudah selesai?" tanya Pak Heru. "Alhamdulillah sudah Pak, Anggi sudah di kantor polisi saat ini," jawab Alvan. "Alhamdulillah. Mama pasti bangga pada kalian yang tak pernah menelantarkan dirinya meskipun dia sudah tiada," puji Pak Heru. "Semoga Mama tenang di sana Pak," sahut April dan diaminkan semuanya. Selesai sudah masalah mamanya saat ini, Alvan sendiri pun bersyukur karena semuanya berjalan lancar. "Sayang, bagaimana kalau kita pindah kembali ke rumah ibu?" tanya Alvan pada April. "Lalu Papa? Aku takut kamu keberatan di sini, apalagi kalau aku bekerja," ungkap Alvan jujur. Dia takut April tidak nyaman bersama papanya di rumah. "Mas, rumah ini banyak pembantu, tukang kebun dan satpam, lagi pula ini besar, sebentar lagi akan ada anggota keluarga yang bertambah. Aku tak masalah jika kita di sini dulu,
takutnya Papa malah kesepian kalau kita langsung pindah, ujar April. Kamu tidak masalah? Tidak, aku sama sekali tidak keberatan Mas, ada Vino dan juga Satria yang menemaniku. Terima kasih kamu sudah mau mengerti dengan keadaanku sayang, aku janji tidak akan pernah mengecewakanmu. April tersenyum kecil dan menganggukkan kepalanya. Beberapa bulan sudah berlalu keluar Alvan dan Meli pun sudah bahagia, bahkan Pak Heru pun juga sudah bisa melupakan Bu Fatma, dia sudah kembali ceria karena kabar kehamilan Anita istri Fajar, sedangkan Anggi masih di penjara untuk menjalani hukumannya, Bu Wati keluar karena tak bersalah, semua kejadian murni karena dendam Anggi. April yang pagi ini hendak bangkit untuk menyiapkan sarapan Alvan dan anak-anaknya merasa sakit perut yang tak kunjung hilang dari semalam. April sebenarnya ingin membangunkan Alvan tapi merasa kasihan dengan suaminya itu karena beberapa hari ini Alvan sibuk sekali di kantor, tapi pagi ini dia benar-benar tak bisa menahan rasa sakitnya lagi membuat April menggigit bibir bawahnya dan mengelus pelan perutnya. Mas. Panggil April lirih. Mas. Ulangnya karena Alvan tak kunjung bangun. April meremas spray dengan satu tangannya karena tak bisa lagi menahan rasa sakit, sedangkan satu tangannya mencengkram lengan Alvan hingga lelaki tampan itu terbangun. Kenapa sayang? Tanya Alvan khawatir, dia melihat wajah pucat April. Sakit Mas, ujar April lemah. Alvan segera bangkit dan mendekat untuk menggendong April sepertinya dia tahu kalau April saat ini akan segera melahirkan karena seminggu yang lalu mereka sudah periksa ke dokter kandungan. Alvan segera mengangkat tubuh April dan berteriak memanggil papanya. Pak! Papa, pekik Alvan. Pak Heru segera keluar kamar saat mendengar teriakan anak sulungnya itu. Kenapa April Van? Tanya Pak Heru. Sepertinya April akan melahirkan Pak, tolong jaga Satria dan Vino di rumah Pak, aku harus membawa April ke rumah sakit, jawab Alvan dan diangguki Pak Heru. Pak, pinta Bibi menyusulku, bawa semua persiapan April di kamar, pekik Alvan sebelum pergi. Alvan terlihat cemas melihat kondisi April yang sepertinya sangat lemah, perempuan itu terus menggigit bibir bawahnya menahan rasa sakit, Alvan bisa merasakan apa yang dirasakan oleh istrinya ini karena dari tadi April mencengkeram kuat lengannya membuat Alvan pun sesekali meringis kesakitan tapi sebisa mungkin dia tahan. Tahan sayang sebentar lagi sampai, ujar Alvan mempercepat laju kendaraannya. Sesampainya di rumah sakit Alvan segera membopong April dan menidurkannya di ranjang rumah sakit. Tolong dok, istri saya mau melahirkan, ucap Alvan panik, meskipun dia pernah menemani Karin melahirkan dulu Alvan tetap tak bisa terlihat tenang, Alvan terus mengusap kepala April lembut dan menggenggam tangannya. Perhatian yang ditunjukkan Alvan membuat April sedikit tenang, dulu saat melahirkan Vino mantan suaminya tak seperti ini, justru malah membiarkan ibunya yang mengurusi semua keperluannya, jauh berbeda dengan Alvan saat ini. Setelah diperiksa ternyata bukaan April sudah cukup dan dia dipindahkan ke ruang bersalin, semua alat pun sudah disiapkan. April menarik nafas panjang, beberapa tahun yang lalu dia melahirkan Vino dan kini berjuang kembali untuk melahirkan anak keduanya, susah cukup lama membuat April sedikit gugup dan takut. Kita mulai ya bun, tarik nafas buang perlahan, instruksi dokter. Pelan saja jika ibu merasa gugup, lanjut sang dokter lagi. Perlu membasahi tubuh April. Tangan Alvan tak beranjak dari telapak tangan April, dia terus menggenggam agar April tak merasa kesakitan sendiri,
Alvan terus membisikkan kata-kata yang membuat April semangat untuk melahirkan buah hati mereka. Pintar, sedikit lagi ya bun, kepalanya sudah kelihatan, ucap sang dokter yang terkenal ramah tersebut. Ayo sayang sedikit lagi, ujar Alvan tersenyum kecil melihat April yang terus berjuang. Di balik sisi lembeknya April adalah wanita kuat yang melahirkan anaknya tanpa mengeluh sedikit pun. Cukup lama perjuangan April, akhirnya tangisan bayi pun menggema di ruangan membuat Alvan dan April merasa lega. Bayi perempuan mungil, putih sebagai hadiah dari Tuhan untuk pernikahan luar biasa ini, pikir Alvan. Alvan tak henti-hentinya berterima kasih karena sudah diberikan kepercayaan untuk memiliki anak lagi. Dari tadi dia mengecup kening April. Terima kasih sudah mau berjuang bersamaku, sudah mau bertahan di sisiku, dan sudah mau memberikanku anak dari rahimmu, bisik Alvan. April tersenyum manis karena lengkap sudah kebahagiaannya saat ini. Selamat sayang, ucap Melly memeluk tubuh April yang masih terbaring di ruang perawatan. Ada Satria, Vino dan Pak Heru juga di ruangan ini. Melly baru datang bersama Bagas membawa kado besar untuk anak April dan Alvan. Terima kasih tante, ucap April lembut. Lucunya ya, mirip wajah Alvan, ujar Melly tersenyum kecil melihat bayi mungil yang terlelap tidur di dalam box bayi yang ada di sebelah ranjang April. Iya persis sekali dengan wajah Alvan kecil, sahut Bagas tersenyum kecil. Melly dan Bagas ikut bahagia dengan kelahiran anak Alvan dan April. Pasti papa akan bertambah repot nantinya mengurusi 3 cucu. Satria dan Vino saja sudah menguras tenaga papa, ujar Alvan. Tidak, papa suka anak-anak, serasa hidup kembali dunia papa. Adanya Satria dan Vino, papa merasa mengurus kamu dan Fajar saat kecil, ucap Pak Heru mengusap kepala cucunya ini bergantian. Kalau yang ini papa belum tahu karena papa tidak memiliki anak perempuan, lanjut Pak Heru. Lebih manja mas, Kirana kalau aku pulang tidak mau dilepas, beda dengan Rendra yang lebih cuek sekarang, dia asik dengan dunianya sendiri, potong Bagas. Anak perempuan memang lebih manja pada papanya sayang, Kirana merasa kamu itu pelindungnya, jadi kalau kamu pulang dia tidak mau dilepas lagi, seakan takut kamu pergi meninggalkannya, jelas Melly tersenyum manis.